Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selamat siang pendengar. Ada saya Survia Dila menemani Anda hingga ke 60 menit ke depan di rangkaian Kita Setara ya. Ya, senang sekali nih pendengar, hari ini Via bisa hadir di ruang dengar Anda. Dan tentunya nggak sendirian, di Kita Setara kita selalu kedatangan kunjungan sosok-sosok luar biasa, sosok-sosok yang selalu penuh semangat, pantang menyerah dan sometimes bikin kita baper ya. Oke, langsung yuk kita sapa aja. Ada ibu-ibu cantik dan juga si gadis cantik dari SLBB Payakumbuh. Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum cantik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, via sapa langsung nih ada Ibu Guru Sylvia Witvita selaku Kepala Sekolah. Assalamualaikum Ibu Wit. Waalaikumsalam. Semangat pagi menjelang siang Bu Wit ya. Ya. Oke. Ada Ibu Yulia juga sebagai guru kelas nih. Assalamualaikum Bu Yulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Ada si cantik kita Ananda Sepiona Selomita Claudia. Akrab nih siapa tadi? Siapa panggilannya? Claudia. Nah, Claudia ini pendengar siswa berprestasi, itu pernah meraih juara O2SN tingkat kota, itu cabang lompat jauh. Dan tadi juga dapat bisikan-bisikan tadi banyak banget prestasi, rupanya jadi model, jadi apa gitu. Nanti kita akan bahas tuntas ya. Tapi sama Bu Silvio, sama Bu Wid ya, penasaran dulu. SLBB Payakumbuh. Berarti ada berapa SLB sekarang di Kota Payakumbuh nih Bu Wid? Sekarang SLB di Kota Payakumbuh itu udah ada 11. Nah, yang pertama sekali itu SLBA, kemudian SLBB, kemudian SLBC, kemudian SLB Luak Nan Bungsu. Oke, ganti nama lagi dari yang Siap C. Siap C. Kemudian SLB Negeri 1 Payakumbuh. Kemudian lanjut dengan SLB Autis Jalinan Hati, SLB Autis Permata Bunda, SLB Serasi, SLB JHI satu lagi. Oke. Berarti yang pakai huruf ini cuman A, B dan C. Benar. Nah, kenapa ada hurufnya dan apa pembagiannya itu Bu Wit? Nah, pertama sekali SLBA itu diperuntukkan dulu untuk khusus yang mengalami hambatan penglihatan. Khusus yang A berarti tunanetra. Kemudian berdiri lagi SLBB khusus untuk hambatan pendengaran, yaitu tunarungu. Kemudian berdiri lagi SLBC itu khusus untuk hambatan intelektual. Grahita berarti gitu ya. Oke. Berarti di antara tiga ini siswanya per SLB itu banyak nggak sih Bu? Alhamdulillah banyak gitu. Dan itu lokasinya jauh-jauhan? Beda-beda kecamatan. Oke. Jadi bisa jadi dong, misalnya anaknya tunagrahita atau tunarungu nih, harus agak jauh ngantar anaknya, walaupun ada SLB juga di dekat rumah gitu. Ada orang tua yang berpendapat kalau jauh dia mencari SLB yang terdekat. Tetapi karena kita khusus, kalau anaknya tunarungu, dia ingin anaknya itu disekolahkan khusus sesuai dengan ketunaannya. Gitu. Jadi nggak masalah aja gitu ya. Tidak masalah. Beda kecamatan, yang penting gurunya juga fokus gitu jadinya Bu ya. Benar. Sikap gurunya apa, pola didiknya, pola ajarnya khusus gitu Bu. Layanannya maksudnya layanannya tentu akan berbeda sesuai dengan hambatan anak kita masing-masing. Tapi kalau udah dia kayak di Ibu nih di B kan tunarungu semua nih. Berarti metode pengajarannya satu metode gitu jadinya Bu ya. Kalau metode kita nanti tergantung lagi. Kita kembali ke kelas kita masing-masing. Karena anak kita itu kan juga beragam. Walaupun dia tunarungu itu kan juga tingkatannya juga berbeda nantinya. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Jadi itu kembali lagi ke kelas kita masing-masing nantinya gitu. Kalau sekarang semua tingkat ada Bu, dari SD sampai SMA ada di SLBB? Ada. Dari kelas 1 sampai kelas 12 kita ada. Satu tingkatnya berapa kelas Bu?
Kalau Masing-masing. sama dengan reguler sebenarnya untuk rombelnya kelas 1 sampai kelas 6 ada untuk SD, 1 sampai 3 SMP ada, kemudian SMA juga seperti itu. Jadi kita di sini kita harus ingat lagi karena kalau di SLB isi per kelasnya tidak akan sama dengan reguler. Ada Karena 3 cuman ya, gitu. Ya, karena untuk kelas rendah, kelas SD itu maksimal 5 siswanya di dalam. Iya, itu satu guru. Iya, itu satu guru. Tetapi kalau untuk kelas tinggi bisa 7 atau bisa sampai 9. Oh, kelas seperti tinggi udah mulai terlatih dari SD gitu Bu ya? Iya, bisa. Oh, oke. Jadi bisa jadi yang kelas tinggi nanti 2 rombel dong? Enggak, masih tercapai lah 1 rombel. Masih bisa tercapai 1 rombel karena kita kan anak B kan tidak selalu banyak. Iya. Nah, gitu. Karena kita kan kekhususan kita tadi kan hambatan pendengaran rata-rata gitu. Jadi paling tinggi biasanya kita 5 itu satu kelas anak kita yang untuk kelas tinggi. Oke. Kalau Bu Yulia udah berapa lama Bu fokus ke SLB ngajarnya Bu? Oh, kalau fokusnya udah separuh umur. Oh, udah lama sekali. Udah lama sekali, lebih kurang 20 tahun. Tapi S1-nya apa sih Bu? S1-nya saya itulah. Apa tuh? PAI? Iya, PAI. S1 Iya. saya PAI. Jadi saya mengabdikan diri setelah tamat kuliah, langsung saya ngajar di SLB. Awalnya saya dulu di Padang. Kenapa Ibu pengen pilih SLB Bu? Awalnya dulu sebenarnya saya nggak tahu apa itu ngajar di SLB itu seperti apa. Iya. Mungkin sama dengan orang di luar, awalnya mindsetnya di SLB itu anak idiot. Kan Oh, itu oke, siap, mindset siap. kita. Jadi setelah saya masuk ke sana ternyata tidak seperti apa yang saya dengar. Nah, jadi ternyata kita ngajar di sana itu selain kita mendidik anak-anak istimewa, meningkatkan rasa syukur kita. Oke, Ternyata. siap. Jadi makin hari Iya. pertambahan keilmuan mereka berhasil kita ngajarinya gitu. Satu titik yang kita ada perubahan untuk anak itu kami udah girangnya Senangnya gimana itu. banget gitu. Iya. Iya. Oke. Dan sekarang Ibu ngajarnya kelas berapa Bu? Kelas 6. Kelas 6 Ya. SD. Tapi dari awalnya itu berarti udah mencoba dari SD, SMP, SMA-nya udah coba semua. Udah. Oke. Dia sapa dulu si cantik ini. Hai, siapa namanya tadi? Claudia ya? Namanya Claudia kelas berapa sekarang? 12. Kelas 12. Oke. Paling suka belajar apa Claudia? Tangan. menjahit. Menjahit. Oh, di sekolah belajar menjahit juga. Biasanya jahit apa tuh? Jahit bikin bikin kain streamin atau apa? Claudia sekarang udah megang mesin itu. Oke, Karena dia berarti udah jahit kayak kelas- baju beneran gitu loh, Bu? Iya, udah. Ah, bisa. Bisa suka. Udah pernah bikin baju buat siapa? Kemarin baju Untuk Guru. Oh ya. baju untuk guru. Kalau dia paling suka warna apa? hitam. Warna hitam. Kenapa suka warna hitam? Biar gak ketahuan kotornya. Ya. Iya. Kalau pelajaran apa paling suka? Matematika kah? Olahraga? Atau bernyanyi? Suka belajar apa? Lolo. Nah, kan belajar maunya apa? Iya, bahasa Indonesia. Olahraga dia. Oh, olahraga paling suka. Olahraga apa? Yang lompat tadi? Ya. Ya, Yang lompat jauh tadi? Oke. Pas lompat jauh itu berapa lama tuh kalau dia latihannya? Yang lompat jauh kemarin? Lama latihannya. Berapa lama latihannya? Seminggu. Mandi biru. Ya, 1 kali seminggu. Satu dia kali latihan. seminggu. Tapi pas mau lomba digas nggak sekali tiap hari gitu? Nggak. Kebetulan kami gini Bu, kan ekskul kami salah satunya kan ada di bidang olahraga. Jadi kami kan tentu kita kan ada pengkaderan. Iya. Jadi kan udah ada di bibit anak itu. Jadi karena udah konsisten kita, jadi kalau untuk pas lomba kita tidak perlu ngegas. Iya. Karena paling tidak anak kan dia Itu mereka udah mengetahui. terlatih gitu, Bu, Iya, ya? dia udah terlatih gitu. Seperti itu yang kami laksanakan. Oh, oke, siap. Senang? Senang? Bahagia. Hari ini senang bisa ketemu Kak Firi sini senang? Iya. Cantik banget kamu ya. Nah, Ibu Uwit, gimana sih Ibu melihat makna kemandirian atau di siswa-siswa kita di SLBB, Bu? baik Bu Vio. Sedikit saya ceritakan tentang bagaimana saya sebetulnya juga bukan jurusan PLB Bu Apa? Vio. Kalau Ibu Uwit apa?
Nah, sebenarnya saya ini jurusan tata busana. Nah, tata busana lagi. Nah. Tadi PAI, sekarang tata Ya, busana. benar. Hmm. Nah, waktu itu pas tamat ada permintaan tolong ngajar di sini ya. Itu kata kepala sekolah. Saya waktu itu cukup kebingungan Bu Vio. Yeah. Kenapa? Karena tunarungu. Saya belum bisa isyarat. Iya. Saya ngambang gitu. Pas datang ke sekolah, saya dibilang Bu Dokter. Nah, anak-anak mau disuntik katanya. Iya, malah takut mereka Iya. jadinya. Nah, jadi ibu ngajar di sini. Nah, kemudian saya lihat anak-anak cukup berpotensi dilatih untuk keterampilan. Iya. Nah, jadi kita di SLB ini yang dilatih itu adalah kemandirian. Untuk apa kemandirian? Supaya mereka nanti setelah lepas dari SLB bisa mandiri di tengah-tengah masyarakat. Iya. Nah, jadi mereka ini kita bentuk untuk bisa berbaur di masyarakat, bisa mandiri, nah supaya tidak jadi sampah masyarakat. Oke. Nah, jadi bertitik tolak dari itu karena saya jurusan tata busana, waktu itu oke, saya terima mengajar di sini dengan mengajarkan tata busana. Oke. Tentu hal yang awam bagi anak-anak, belum tahu, belum tentu apa itu menjahit. Iya. Nah, jangankan untuk menjahit mesin, menjahit lurus aja kan belum tahu. Iya. Nah, dari situ anak-anak sudah besar, kelihatannya ini bisa, ini saya ajarkan. Nah, jadi saya ajarkan menjahit lurus, menyulam, sampai waktu itu di tahun 2007 kalau tidak salah, kami sudah membuat produk yaitu alas kasur. Nah, dan kebetulan juga ada tamu dari negeri jiran. Habis alas kasur kami terjual Diborongnya semua Ya. gitu. Nah, jadi anak-anak ini kita latih. Ternyata mereka sangat antusias untuk belajar menjahit. Nah, sebelum saya datang ke sana dulu, itu anak-anak tamat SMP itu kami sudah oper ke Medan. Itu ada panti yang khusus untuk mengajarkan menjahit. Tetapi setelah saya ada di sana, tentu hutang saya untuk mengajarkan. Oke. Nah, gitu Bu Vio. Baik. Nah, kalau yang hari ini kita angkat tema nih, vokasi untuk kemandirian di tengah masyarakat. Nah, sebenarnya seperti apa ini, Bu? Jadi itu vokasi untuk kemandirian di masyarakat. Bertitik tolak dari yang pengalaman tadi Bu Vio. Vokasi itu kan untuk kemandirian anak-anak. Yeah. Jadi keterampilan vokasi di SLB itu di kurikulumnya itu 60% dari pelajaran umum. Vokasinya apa aja ini, Bu? Nah, ada 22 vokasi sekarang. Nah, ada tata boga, tata busana, keterampilan IT. Lebih ke skill gitu, Bu? Iya, benar. Sama dengan SMK. Ya, kejuruan, lebih ke Ya. kejuruan gitu. Nah, jadi di SLBB kami mengangkat vokasi tata boga dan tata busana. Kebetulan untuk tata busana karena gurunya ada termasuk saya dan juga ada guru tata busana yang dari tunarungu, dari alumni kita. Betul. Oh, Nah, udah lulusan dari SLBB Payakumbuh justru langsung. jurusan SLBB Payakumbuh Berarti dia ngambil S1-nya. sampai SMP, kemudian masuk SMK. Waktu itu kita kan ada inklusif, kita bisa masuk dengan sekolah reguler. Iya. Nah, tamat SMK 3, dia nyambung ke UNP ambil jurusan tata busana. Aduh. Nah, gitu Bu. Berarti Vio. sangat pas sekali lah dia Benar. gurunya seperti itu, ngajarin juga siswa Ya. dengan kondisi seperti ini gitu. Jadi nyambung Bu Vio. Iya. Nah, jadi setelah dia tamat, kemudian dia datang ke sekolah, Bu, saya pengen ngajar, boleh Iya. nggak di sini? Oh bagus, Iya. nanti latih adik-adik ya. Ibunya Baik, kenapa Bu. nggak diajak sekalian tadi, Bu? Ya juga, Juga. ibu-ibu juga mau latih ya. Semuanya mau datang ya kalau gitu. Iya. Nah, jadi kebetulan kami juga cukup fasilitas untuk tata busana itu cukup Bu Vio. Ada mesin jahit, ada untuk tempat serika, manikin, pokoknya lengkap. Nah, jadi di sana saya lihat saya sebetulnya 7 tahun di SLBB, kemudian pindah ke SLB lain, kemudian diminta lagi ke SLBB. Iya. Nah, tahun 2023 saya diangkat kepala sekolah di sana. Saya lihat nih anak-anak sudah besar, mau dia apakan
makan ya. Iya. Nah, saya coba dengan tata busana tadi. Ternyata mereka sangat antusias dan berminat. Nah, dan didatangkan juga dengan guru tata busana yang setuna dengan mereka. Iya. Jadi pembelajarannya itu lebih Iya, lebih nyambung. Kalau mungkin kalau Ibu Wit sama Bu Yulia itu dengan bahasa isyarat. Dengan bahasa Agak, isyarat. ya ibaratnya kita kayak ngobrol gitu. Ya. Tentu nggak sama lah gitu ya. Kalau dengan gurunya yang sama tentu mereka kayak nyambung aja gitu Nyambung berdua ya. Tetapi Bu Vio, walaupun kami jurusan berbeda, tetapi profesional kami sudah Siap di gitu. PLB. Ya, kenapa demikian ya? Kami profesional kami sudah di PLB. Saya itu profesional dulu ngambil di tahun 2012 ya Bu Yelia ya. Kebetulan kalau saya 2010. Nah, Itu maksudnya ngambil kayak sertifikasi lagi biar bisa ngajar di PLB gitu, Bu. Oh bukan, Seperti kita apa? karena kita udah ngajarnya di SLB, jadi otomatis kita berarti Satmikal kita tuh udah di SLB, jadi kita dikasih kesempatan untuk mengikuti pelatihan keprofesionalan kita. Jadi dibuktikan dengan adanya sertifikat kita. Itu kayak ada Jadi, pelatihan sebulan, 2 bulan? saya waktu itu 10 hari. 10 hari. Kalau full. zaman-zaman lama Full. kan 10 hari full Siang kita. malam. Berarti itu diajarkan bahasa isyarat, metode Benar, aja. semuanya diajarkan untuk ketunaan, semuanya Ya, semua diajarkan. ketunaan. Semua ketunaan. Tapi sebelum itu secara otodidak Ibu udah belajar juga? Iya benar. Jadi kami ini banyak belajar dari anak-anak juga. Mereka yang ngajarin Ibu? Benar, bahasa Curang ini. isyarat. Yang bayar uang sekolahnya ya. siswa, yang diajarinya mereka ngajar untuk gurunya gitu. Iya. Jadi mana yang kita tidak paham, kita tanya itu apa, nanti dia ajarkan. Kemudian tidak terlepas lagi, kita kan punya kamus bahasa isyarat. Oke, ada kamusnya Iya, juga. benar. Kamusnya itu ada bergambar, misalnya mau bilang Bergambar. apel, cara bilangnya apel gitu. Iya. Apel itu gimana kalau dia? Kalau bilang apel apa? Buah apel? Apa? Apel. Oh, hapel gitu ya. Oke, siap. Makin menarik pendengar, makin tersentuh kita ya. Tetap di Kita Setara saat lagi. Vio masih bakal balik lagi bersama ibu-ibu dan siswa cantik kita dari SLBB Payakumbuh. Ini baru enak. Bentar Mi. Ngapain sih Pi gua aja? Lepaskan tenang. Masuk. Luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi udah banyak. Ini baru enak. Aku di Pro 2. Tapi Aku di Pro 2. jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita. Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan? Untuk saling bermusuhan? Atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Ya, kita adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu? Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita.
Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia. Ya, masih di rekan kita setara di hari ini Sabtu nih pendengar, masih bersama saya Surfi Dila ya di 11 April 2026. Nah, vokasi untuk kemandirian di tengah masyarakat bersama SLBB Payakumbuh. Nah, jadi tadi udah berapa vokasi nih yang udah bisa kita bilang udah total lah siswa-siswi kita jago gitu, Bu? Bit. Vokasi kita itu ada tata busana, tata rias, dan tata boga. Nah, sekarang tata busana itu pada semuanya sudah jago untuk udah bisa ya? Udah bisa untuk menjahit. Kemarin hasil praktek bikinkan baju ibu ya. Nah, mereka bikinkan baju itu dalam waktu lebih kurang 2 minggu. Lebih kurang 2 minggu selesai baju kami dengan menjahit baju kerja, baju batik. Nah, jadi alhamdulillah anak-anak kita sudah bisa dan jahitannya juga sudah rapi. Oke, nah Bu Yulia, tentunya banyak laki-laki juga nih di sekolah kan? Yang laki-laki ini apakah disamakan skillnya sama yang perempuan kayak menjahit tadi atau ada beda lagi, Bu? Ya, sebenarnya gini Bu Ufil, kalau kita untuk memberikan vokasi kepada anak, kita bukan comot-comot. Artinya kita diratakan semuanya. Bukan diratakan. Kita benar-benar sesuai dengan kebutuhan anak, sesuai dengan kemampuan anak gitu. Makanya terjadinya beberapa vokasi di sekolah kita. Karena kita pengkaderannya itu karena vokasi dari SMP udah mulai itu Bu Fio. Jadi dari SMP ada nanti kita kasih 2 vokasi sesuai dengan kebutuhan dan yang dia inginkan. Jadi nanti pas di ujung kelas SMP nanti akan kita lebih fokus satu sampai nantinya di kelas 12 benar-benar anak kita mahir di vokasinya tersebut karena sesuai dengan visi kita kan ujungnya anak kita terampil dan mandiri. Goalnya kita jadi mereka kalau lulus nanti udah punya skill gitu Bu. Iya, makanya kita maunya di SLB kita itu benar-benar anak kita itu siap pakai. Jadi kan sekarang orang kan masih banyak beranggapan anak SLB itu apa, kan itu. Jadi kita memunculkan gitu kan. Jadi sehingga anak kita pun pede. Biar pedenya anak kita juga kita megangkan itu Bu Fio. Jadi kemarin alhamdulillah kita udah mengantarkan anak kita magang lebih kurang 4 orang. Itu yang 3 di tata busana, yang 1 di tata kecantikan. Jadi yang di busana rata-rata anak kita ada di butik gitu. Yang 3 itu di butik kita letakkan. Yang 1 di salon, itu salonnya bukan kaleng-kaleng juga. Jadi akhirnya anak kita juga percaya diri, dia kalau udah dibawa keluar, oh ternyata gini loh ternyata. Bisa, ya, dan orang pun beranggapan selama ini di mindsetnya anak SLB itu seperti apa loh. Ternyata setelah kami keluarkan anak kami, jadi dia wah ternyata bisa ya, gitu kata-katanya. Jadi sehingga dengan adanya MOU kita dengan Dudi-Dudi yang di luar itu, jadi nanti kita maunya juga menjalin, walaupun anak kita udah lulus, kita juga tetap menjalin kerjasama, artinya memperkerjakan anak kita nantinya di tempat dia magang, karena dia paling tidak pengalaman udah ada, kemudian sosialisasinya juga udah bagus dengan teman-teman di sana, jadi tidak canggung lagi anak kita, jadi kenyamanan anak kita tentu harus tetap kita jaga gitu. Oke. Nah, membentuk atau menarik minat mereka ke yang diarahkan untuk vokasi di sekolah itu gimana awalnya, Bu? Kalau menarik tentu tidak terlepas dari program sekolah. Kita tentu menjemput lagi yang ke belakang. Kita setelah itu kita evaluasi, kemudian kita kembali lagi kepada kebutuhan dan kemampuan anak kita. Nah, jadi seperti itu kita. Dan secara umum mereka tertarik semua gitu dari 100% siswa sekolah nih, memang mereka punya minat untuk memilih salah satu atau diratakan semua, Bu? Memilih salah satu. Oke. Berarti kalau untuk Claudia pilihnya menjahit ya? Oke. Claudia susah nggak awalnya belajar jahit? Pertama belajar menjahit susah nggak? Susah. Sampai nangis nggak? Sampai nangis nggak? Oh, nangis juga. Terus lama-lama kenapa bisa jadi berani mau mencoba gitu? Lama-lama kan ya belajar selalu bisa kan. Bisa lama-lama bisa latihan iya. Tapi nanti ini udah kelas 12 nih, kalau dia rencana ada kuliah nggak abis ini?
nanti kan habis kelas 12 mau kuliah. Ya, apa jurusannya? Jurusan apa? Menjahit. Oh, mau jahit juga, tata busana juga, sama kayak bu gurunya tadi. Iya. Semangat ya. Oke. Tapi kalau sekarang nih Bu, untuk yang pembagiannya di sekolah, pelajaran kayak pelajaran yang memang dari dinas pendidikan sama yang skill yang Ibu arahkan ini gimana pembagiannya di sekolah, Bu? Bu Wit. Ini kan sudah dari kurikulum kita. Oh, udah masuk ke dalam kurikulumnya. Itu udah akademik. Sekarang mereka sekolahnya 5 hari apa 6 hari nih, Bu? Sekarang 5 hari. 5 hari Senin sampai Jumat. Habis itu pulangnya jam berapa? Pulangnya jam 2, kadang lebih gitu. Kalau dia praktek bisa-bisa sampai sore. Kalau lagi asik praktek bisa-bisa mereka sampai nggak apa-apa sore. gitu ya. Dia enjoy, aman kan. Nah, ada rasa ingin lebih cepat menyelesaikan gitu, bertanggung jawab dengan karyanya gitu. Jadi mereka senang aja untuk belajar untuk menjahit ini gitu. Oke. Apa tantangannya Ibu coba rasakan selama ini, Bu? Pertama-tama ya tantangannya itu pertama diajarkan memang susah, malas, karena gimana kan tuh menarik mereka untuk masuk ke ruangan gitu? Karena tidak biasa, karena tidak terbiasa, jadi malas, capek. Nah, itu paling sering, capek itu paling sering gitu. Nah, jadi kita kasih motivasi terus. Kemudian kalau ada lomba kamu mau ikut, ya kalau mau ikut ya rajin belajar. Kan lomba tata busana juga diadakan kalau kami. Nah, jadi dengan semangat lomba, kalau mindset anak-anak lomba, kalau dapat juara kan ada bonusnya. Kalau nggak juara ada yang nangis pulang nggak, Bu? Ada juga kecewa. Soalnya anak saya juga gitu loh. Saya tiba-tiba misalnya ada kegiatan apa di sekolah gitu kan, udah sampai ke final tapi nggak juara, pulang itu murung. Di situ kita sebagai guru SLB mensiasati, karena pasti anak kita itu mindsetnya kalau dia lomba, dia pasti ada sesuatunya nanti. Harus juara gitu kan, namanya juga lomba kan, nggak mungkin juara semua. Ya, apalagi anak-anak kita kalau udah ikut lomba, bayangannya dia nanti naik pesawat. Aduh, kan kalau udah tingkat nasional gitu. Sekarang bensin pesawatnya lagi mahal. Afternya lagi mahal. Jadi nggak, gimana kalau mereka udah kalah nih, terus Ibu bilang apa? Atau mau berangkat dulu Ibu bilang? Oh, enggak apa-apa. Kami gitu aja. Kan baru pertama kali coba. Besok kita latihan lagi, enggak apa-apa. Kan gitu. Yang penting mau belajar lagi gitu. Yang penting ya, mau belajar. Makanya kalau besok-besok itu tidak boleh kita malas lagi, kan gitu. Jadi kan kemarin tuh kan kita kata kuncinya harus kita pegang. Di mana titik lemahnya dia itu kan, karena contoh si Klau. Dia kan suka malas. Ini doyan tidur ini anak gadis ini. Claudia, kamu suka bobo? Enggak ada katanya. Atau suka makan? Udah. Iya katanya. Udah. Ya kebetulan anak kami kalau di SLBB ini Bu, dia kan tinggal di asrama. Di asrama kan dekat sekolah. Dekat sekolah. Berarti program kita juga sinkron antara sekolah dengan asrama. Di asramanya juga berarti ada gurunya juga gitu ada ya. Guru, ada pembimbingnya di asrama. Apa artinya? Apa yang kita ajarkan di sekolah bernyangkut sama anak, tentu kita ulang karena anak kita ini tidak bisa satu kali saja kita ajarkan. Dia pengulangan itu yang akan menjadi bisa melekat sama dia. Jadi nanti kita sinkronkan dengan program di asrama. Jadi anak ada kegiatannya jadinya sore. Walaupun dari sekolah sampai jam 2 nanti anak istirahat. Nanti sore akan kita adakan kegiatan, bisa kegiatan yang menyambung dengan yang ada di sekolah atau kegiatan-kegiatan lain yang akan menumbuhkan kemandirian dan tanggung jawab anak. Nah, kalau skill udah nih, balik ke kemandirian. Kalau di asrama itu masaknya, nyucinya, beberesnya gimana, Bu? Ya, beranjak dari program kita, di kurikulum kita kan ada program khusus. Jadi di SLB ini goalnya kita daily activity dan lab skill kan di sana. Jadi kalau di asrama anak-anak kita kan dia udah dari kecil kita masukkan itu. Tega tak tega kita harus tega kan gitu. Iya. Berarti dari SD udah asrama langsung. Udah ada. Kelas 1 nih. Kelas 1 ada, yang kelas 2 ada. Oke, masih kecil banget. Iya, jadi itu kelebihannya anak SLB, walaupun ada adik-adiknya kecil, dia saling mengayomi. Langkah pertama kalau untuk kemandirian menyuci contohnya, kalau adiknya tidak bisa, pertama dia membimbing.
dia bantu. Lama-lama nanti anak kita terbiasa. Iya. Jadi akhirnya sampai saat sekarang ini untuk dirinya sendiri, anak kita itu udah bisa dia mandiri. Berarti nyucinya nggak laundry? Bukan. Masaknya memang ada di kita pakai ibu asrama, tetapi tetap anak kita diberdayakan. Apa tujuannya? Biar anak kita nanti ngerti. Iya. Misalnya bikin sayur, anak-anak kita bantu nih, ada piket dapur juga gitu, Bu? Iya, ada. Nanti dia ada masing-masing piket dapur, piket asramanya, kan dia akan terpisah laki-laki dengan perempuan. Jadi tanggung jawab piket menyapu, mencuci piring, dan yang lain-lainnya. Oke, wah. Kalau dia bisa cuci piring nggak? Enggak. Kalau cuci piring. Oh, bisa. Enggak, apa yang enggak? Masak bisa. Oke. Cita-cita apa? Jadi istri yang soleha. Besok kan kamu kan udah habis belajar, maunya jadi apa? Mau jadi kan mau ini nanti. Enggak mau menikah. Jadi apa godenya kalau Suntiang ini? Iya, enggak mau. Gini enak loh. Cantik loh. Nanti mau kerja apa? Kalau kerja apa? Ya, kerja. Kan kamu kan mau kuliah, menjahit, kan habis kuliah, maunya apa? Ya kan habis, kerja lagi. Masa kuliah terus sampai S3? Apa? Oh, menjahit. Habis menjahit ngapain? Nikah lagi kan habis. Mau? Enggak, kumpul-kumpul uang baru nikah. Iya. Boleh. Oke. Tapi kalau untuk tunarungu, Bu, selain skill, kemampuan yang lainnya, kalau untuk berbicara juga ada pelajaran khusus lagi nggak sih? Ada. Untuk bertambahan kosakata misalnya gitu? Ada. Kita itu namanya bina bicara. Bina bicara. Itu per minggunya 2 kali pertemuan atau gimana? Itu tergantung dari kelas masing-masing. Kan ada kita itu masuk kurikulum juga, Bu Vio. Nah, jadi anak-anak dilatih vokalnya bagaimana, oralnya bagaimana, dilatih semuanya, itu ada panduannya. Oke. Nah, misalnya Mbak Claudia nih, ada program khusus. Awal-awal masuknya dulu sekolahnya seperti apa gitu. Nah, sekarang seperti apa gitu? Nah, Claudia ini kebetulan udah dari SD itu udah kelas 6 apa 5 ya, kelas 5 kalau enggak salah, udah besar juga dia di SLBB. Jadi kebetulan dia ini anak Riau nih, Bu Vio. Jadi di sana SLB jauh, dia ditempatkan di sekolah reguler, anak-anak biasa tentu ketinggalan. Jadi nampaklah ada kekhususan sekolah yang khusus untuk tunarungu. Kemudian mamanya datang. Jadi Claudia ini tidak dari kecil dari kami, tetapi kita ya menjemput bola lagi gitu. Karena dia biasa di reguler, tentu agak terabaikan gitu. Nah, jadi kita latih karena dia juga punya sisa pendengaran. Itu bisa kita masih latih. Bisa sedikit dengar gitu. Makanya dia bisa bicara. Dia ada alat bantu. Ada. Oke. Jadi kita latih, dan keluarganya juga di rumah melatihnya itu ya dengan oral bicaranya gitu. Nah, jadi Claudia ini untuk berbicara, untuk dari sini ke sana itu Bu, dia bisa kita kita panggil agak 5 meter bisa gitu. Bisa. Dengar ya. Dia dengar. Oke. Kok tanpa alat bantu dengar Bu Yulia? Emang off banget gitu? Oh ya, kalau tanpa alat bantu emang agak susah. Tapi kalau dia emang dari lahir, Bu? Iya. Umumnya dari lahir nih siswa-siswi kita ini. Rata-rata. Dari lahir gitu, bawaan dari sejak di kandungan gitu, Bu ya? Iya. Oke. Baik. Nah, kita move nih terkait dengan O2SN kemarin. Nah, kenapa Ibu melihat Claudia yang punya minat atau punya kemampuan untuk O2SN yang lompat jauh kemarin, Ibu? Nah, karena Claudia itu juga minatnya juga olahraga, dan kebetulan orang tuanya juga guru olahraga. Oke. Jadi di Riau apa di sini? Iya, di Riau. Jadi kita ini anak bisa kita latih ya, kita coba dulu. Makanya dengan latihan di pelajaran olahraga kan kita juga bisa melihat mana bibit-bibit yang bisa kita latih untuk lomba cabang atletik, lomba cabang ini dan sebagainya gitu. Jadi kebetulan Claudia juga ada minat untuk
olahraga. Iya, dan minat itu turun dari orang tuanya juga gitu mungkin Bu Yuli ya. Oke. Baik. Dan gimana nih Ibu Yulia mendukung untuk kesiapannya, untuk pelatihannya kemarin sebelum O2SN ini, Bu? Tentu kalau mendukung, tentu kita kasih gambaran. Kalau nanti kalau juara kan tadi kan udah kita bilang anak-anak kita kalau udah ikut lomba dia udah bayangannya udah ada. Udah harus juara nih, bawa piala nih. Ada bawa piala, ada bla 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 kan seperti itu. Anak kita itu semangat sekali. Iya. Jadi tanpa kita motivasi pun kalau udah kita bilang lomba itu dia udah semangat itu. Nah, itu anak kita kelebihannya di sana satunya. Karena di bayangan mereka itu kalau kita lomba kita menang nanti kita akan naik pesawat kita ke Jakarta. Padahal udah pernah belum sih Bu bawa naik pesawat? Kebetulan belum kalau saya. Kalau saya bawa anak belum. Masih jalur darat ya? Iya, masih jalur darat kita. Aduh, ini udah ada kode-kode lagi dari depan nih Bu. Kita boleh break lagi ya? Oke. Tetap di Kita Setara dan tetap di RRI Pro 1 Bukit Tinggi. 92,1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Hidup ini memang indah. Indah apanya? Amat. Memang indah hidup ini. Wah. Ada kelainan teman ini. Oh, Johnny, dari mana kau? Biasa, dari gereja. Kalau amat, dari mana? Dari masjid. John, Putu kemana, Putu? Kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah. Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia. Masih di Rangkaian Kita Setara, pendengar, kita udah masuk ke segmen terakhir kita ya untuk di Sabtu ini. Makin menarik, makin luar biasa. Kita makin tahu kalau mereka punya motivasi luar biasa. Jangan mau kalah dong ya. Nah, tapi balik lagi ke Bu Yulia, tadi kita tergantung Bu. Ibarat cinta Bu, nggak boleh digantung Bu. Kita ngebahas O2SN. Nah, selain lompat jauh, kemarin SLB Payakumbuh itu ikut apa aja Bu? Ya kebetulan kalau untuk O2SN persyaratan dan cabang lomba yang diadakan lebih minim untuk anak kami.
Oh, sedikit. Ya, karena kan dia udah ada kotak-kotaknya. Tetapi kalau untuk LKSN mungkin bisa jadi 100% anak kami punya kesempatan. Iya, iya. Nah, O2SN kemarin apa aja ikutnya, Bu? Lompat jauh. Kebetulan anak cuma kami lompat jauh aja satu. Lompat jauh ya. Oke, tapi kalau di F apa satu lagi? LKSN. Kalau yang di LKSN biasanya apa aja? Kalau di LKSN kebetulan kami kemarin ada tata boga, ada tata kecantikan, ada tata busana, ada merangkai bunga. Itu ikut. Jadi alhamdulillah di dalam kegiatan tersebut anak kami untuk tata boga juara 1 tingkat kota, kemudian juara 3 tingkat provinsi. Kemudian ada lagi tata busana, kemarin kami mendapat juara 2 untuk juara 1 juara 1 tingkat kota, lanjut ke provinsi. Alhamdulillah di provinsi belum ada rezeki kami. Tapi setidaknya udah nyampe ke provinsi. Itu udah motivasi besar buat mereka gitu ya. Oke, sebenarnya Bu Wit, ada hubungan nggak sih dengan prestasi yang mereka dapatkan ini dengan kemandirian tadi, Bu? Benar sekali Bu Vio, itu sangat berhubungan sekali. Sebab seperti yang dibilang tadi, anak-anak ini harus mandiri di tengah-tengah masyarakat. Nah, jadi program vokasi ini sangat-sangat perlu, dan itu pun adalah kurikulum nasional gitu. Nah, jadi memang dari nasionalnya memang dituntut anak-anak kita nih, siswa-siswi kita ini untuk punya skill tersendiri gitu, Bu Yuli. Iya, benar. Apalagi kan kita udah diatur bahwasanya untuk akademik anak kita 60% itu udah diarahkan ke vokasi. Jadi goalnya kita nantinya kan benar-benar anak kita itu siap dia untuk apa yang sesuai yang telah kita arahkan tadi kepada anak kita. Jadi dia tidak canggung lagi, ada yang bekal yang mau dia bawa. Syukur-syukur kalau dia ada nyambung kuliah. Kalau tidak berarti bagaimana mereka udah punya skill tersendiri gitu, kayak SMK gitu ya. Oke. Nah, bagaimana Bu Wit awalnya itu menemukan, kalau Bu Wit kan kelas sekolah nih, berarti dari SD banget yang mereka mungkin belum tahu apa-apa, belum punya rasa percaya diri, belum punya motivasi. Itu bagaimana menumbuhkannya dari awal itu, Bu? Jadi bagi saya ya Bu Vio, di SD itu dari kelas 1 sampai kelas 4 itu yang harus dilatih terlebih dahulu ya calistungnya gitu. Calistung dulu. Nanti di kelas 4 itu kita sudah agak mengarahkan ke keterampilannya. Nah, jadi dari sana kita sudah nampak nih bibit-bibit ini mau kemana, lurusnya kemana nantinya, mau dia kasih keterampilan apa, itu kita udah kelihatan. Nah, kemudian kelas 5, kelas 6 itu kita udah mulai sebetulnya untuk keterampilan anak-anak ini. Dan di SMP di kelas 7 itu semua keterampilan yang ada kita di program kita ajarkan dulu. Nah, kita ajarkan dulu. Di kelas 8 nanti baru kita fokus ke jurusan minat anak-anak ini. Di kelas 8 itu berbagi jurusan. Sama dengan SMK kan udah dari kelas 1 bagi jurusan. Kalau kami di kelas 8 bagi jurusan. Nah, dari kelas 8 sampai kelas 11 itu anak-anak fokus belajar sesuai jurusan yang mereka pilih. Di kelas 11 itu, bukan di kelas 11 itu mereka ada praktek magang. Nah, yang seperti yang dibilang Bu Yulia tadi, ke salon, ke butik. Gitu ya. Nah, dan itu tidak lepas dari MOU kita dengan Dudi. Nah, Dudi itu apa? Dunia usaha. Dunia usaha. Oke, siap. Dunia usaha dan dunia industri gitu. Nah, jadi kita ya juga menjalin kerjasama dengan dunia usaha. Bagaimana mereka menerima anak-anak kita supaya bisa berbaur dengan mereka. Dan alhamdulillah mereka juga antusias menerima anak-anak kita. Ini dua tahun program magang. Pertama sekali itu di studio foto, dulu itu anaknya udah tamat. Nah, antusias. Saya tanya bagaimana anak kami ini. Pertama-tama ya malu-malu Bu, karena berbaur dengan anak yang lain, anak SMK yang juga magang di tempat di sana. Iya, ada SMK-nya, mereka bukan disabilitas gitu. Iya, benar. Jadi pertama-tama ya malu, akhir-akhir bisa berbaur, berteman, dan juga dunia usaha. Pas kami udah mau menjemput anak, aduh kami merasa kehilangan. Iya, nggak usah dijemput aja katanya. Gitu. Tapi apa aja tuh jurusannya, Bu?
Kalau sekarang di tahun ini jurusan tata busana dan tata boga, dan tata rias ya. 3 berarti. Dua. Oke, berarti semua siswa nanti akan dibagi 2. Laki-laki perempuan. Benar. Ya. Nah, sekarang ada berapa laki-laki di sekolah, Bu? Banyak enggak? Imbang lah kita rasanya. Berarti laki-laki juga suka menjahit dong nanti? Ada yang suka. Oke. Nah, menjahit kan bukan untuk perempuan saja. Iya. Nah, jadi kita arahkan juga yang pertama anak-anak tuh memang tidak mau, Bu Vio. Itu anak perempuan. Apalagi untuk tata rias. Coba dulu. Kita coba. Kalau tidak mau ya udah kita tukar nanti. Iya. Ternyata setelah megang mesin, kok jahitannya rapi. Kamu bagus. Bagus ini lagi. Iya, katanya. Ternyata dia bisa. Dan kuncinya itu mungkin mereka kurang pede gitu, kurang percaya diri. Kalau untuk tata rias udah sampai di mana nih, Bu? Ada yang udah benar-benar jago banget dandan, Bu? Nah, itu. Tata rias. Ada nih Kak Vio mau main ke sana rencana nih. Boleh. Sebelum syuting, kalau udah syuting nanti kan udah cantik nih. Iya, boleh Bu Vio. Nah, jadi kebetulan anak ini kita sudah lombakan pula tata rias kemarin, itu hasilnya wah luar biasa. Juara 1. Kebetulan belum dapat karena masalah baju kemarin. Kostum model berarti. Tapi kalau make upnya udah keren banget. Make upnya aduh keren banget. Kita pun nggak nyangka gitu. Nggak nyangka. Iya, ternyata bisa ya gitu. Kami gurunya itu kurang percaya juga. Kita aja gurunya nggak seperti itu, orang Ya kita pun takjub lah, karena dengan melihat kondisi anak, rasanya tidak mungkin kira-kira anak kita bisa. Tetapi dia membuktikan dengan usaha dia dan dengan bimbingan orang yang ahlinya gitu kan. Kita memang mendatangkan instrukturnya dari Berarti kita bayar lagi gitu instruktur luar biar skillnya terasah kembali. Terasa gitu. Tenaga ahli kita, guru tidak ada yang jurusan tata kecantikan. Jadi kita mendatangkan ahlinya gitu. Itu tidak lepas dari pendanaannya, itu tentu dari pendanaan BOSP. Kita anggarkan. Untuk sekarang berapa orang Bu yang minat banget sama tata rias itu? Sekarang baru 1 orang. Berarti khusus 1 dia aja gitu. Tapi di SD ada yang kelihatan ada bibitnya gitu. Ada yang berminat gitu. Hadiahnya nanti tiap pagi harus dandanin ibu guru dia gitu ya. Pagi-pagi ibu gurunya baris, dia yang dandanin gitu satu-satu. Oh, tidak seperti itu ya. Kebetulan kami kalau ada kegiatan contoh, kita ada pawai alegoris. Kebetulan kami kemarin ada, jadi dia antusias itu. Membantu kalau ke salon berapa pun. Jadi kita berdayakan kata-katanya di asrama. Jadi dia udah sibuk gitu. Dia yang merias adik-adik. Dia dengan siap kesiagaannya siaga 1 gitu mau. Kebetulan kita kan kerjasamanya juga bagus dengan orang tua. Orang tua juga mendukung dan memfasilitasi juga hal-hal yang akan mendukung keterampilan vokasi anak tersebut. Nah, udah orang tua masuk ke pertanyaan selanjutnya. Gimana nih Bu Wit? Ini kan anak kita dari SD, SMP, SMA kan udah di sekolah semua. Bagaimana komunikasi sama orang tuanya, Bu? Apakah ada pertemuan tiap per semester atau seperti apa? Nah, kebetulan Bu Vio, orang tua dari anak-anak yang tinggal di asrama itu jauh-jauh, mereka datangnya itu hanya per semester. Jemput mau liburan. Tetapi di luar, anak-anak yang tinggal di luar asrama itu bisa setiap waktu, bisa misalnya dengan guru kelas itu penyampaian WA grup wali kelas. Nah, ternyata anak ini ada masalah, ada apa, pokoknya tentang anak lah gitu, hasil belajarnya sampai di mana, itu bisa setiap minggu. Tetapi untuk yang resminya ada rapat-rapat wali murid paling tidak 1 kali 3 bulan. Itu ada pertemuan. Berarti adik-adik kita ini ada juga di luar asrama, Bu? Benar. Wajib juga di dalam semua gitu? Tidak. Jadi yang di dalam asrama ini anak-anak yang jauh dari sekolah. Gitu. Apalagi yang kayak dari luar kota gitu. Benar. Tapi kan untuk Jawa kunjungan berarti bebas dong. Kalau orang tuanya bisa nih ambil cuti boleh. Nggak kayak di pesantren juga gitu ya. Kita juga sesuai SOP. Tiap minggu tentu tidak boleh. Tapi kalau sekali 3 minggu atau 1 kali sebulan itu boleh.
Gitu. Oke, jadi kalau Claudia kapan nih terakhir ketemu papi mami? Kamu ketemu mama papa kapan? Papa. Kan habis. Kalau papa sedang kumisnya. Jadi ketemu papa. Nah, Mama. ya mama. Kalau mama suka cium pipi berarti. Ya, pas lebaran. Oh, waktu lebaran. Oke. Jadi ini belum berapa bulan kali juga ya. Kan lebaran baru Maret. Iya, akhir Maret 30 Maret kita udah sekolah. Baru ya. Oke. Tapi sekarang udah kangen lagi nggak? Kalau kangen gimana? Kalau udah kangen, Claudia? Claudia kakak ngomong nih. Rindu mama papa. Rindu. Tapi habis ini kuliahnya di Pekanbaru, di Riau apa di Bukit Tinggi lagi? Atau di Sumbar lagi nih? Iya, di mana? Mana? Padang. Oh, di Padang. Pisah lagi dong. Enggak apa-apa, kan untuk Enggak apa-apa, udah siap. Udah siap. Tapi udah ujian belum, Bu? Udah ujian masuk kuliah belum? Baru mendaftar. Tapi ada juga jalur khusus kan, Bu ya, Bu Yuli? Ya, kebetulan sekarang kita belum ngambil jalur khusus dia. Ya, udah kemarin itu waktu Ibu Cici yang daftar itu dicentang ketunaannya. Udah dicentang betul. Emang ada jalur yang prioritas, jadi mereka skala prioritas gitu ya. Iya. Senang nanti kuliah? Senang. Nanti kalau udah kuliah, main lagi ke Bukit Tinggi, ketemu Kak Vio lagi ya. Kalau udah kuliah, main sini sama Ibu, ketemu Bu. Iya. Bikinin Bu Kak Vio-nya baju juga. Tapi jangan warna hitam. Warna pink. Mau? Pink. Ya. Nanti Ibu Vio mau jahit baju sama kamu warna pink. Riang ya kalau dia orangnya, Bu ya. Memang riang. Kalau dia riang. Kalau anak yang riang ini kayaknya seneng juga ngajarinya di sekolah kayaknya ya. Benar. Dia termasuk, kalau untuk tunarungu dia termasuk vokal ini. Memang kelihatan ya. Kayaknya mau udah cerdas dari lahirnya juga sebenarnya gitu, Bu ya. Mungkin sosialisasinya juga bagus di lingkungan. Karena orang tuanya mungkin open ya. Jadi dia kasih kebebasan sama anak. Kadang kan ada juga orang tua yang menutup diri. Sehingga anak kita di sana mengalami hambatan, jadinya perkembangannya juga agak lambat. Makanya gunanya kami, salah satu fungsi di asrama, dia kan komunitasnya dia saja. Jadi akan nampak sekali perubahannya nanti gitu. Baik itu dari segi kemampuan dia, kemandirian untuk dirinya sendiri, kemudian skillnya dia sesuai dengan yang dia pilih gitu. Seperti itu anak kita. Oke. Nah, mungkin ada beberapa menit kebersamaan lagi. Bu Yuli boleh sedikit curhat dong. Mungkin ada pengalaman yang bikin sedih, bikin seneng, bikin apa gitu selama ngajar di SLB. Kalau sedih sih palingan kita sedih. Kadang ada orang tua yang apalah, SLB dianggap sebagai titipan. Sayang sekali, karena ini anak surga loh yang kita bimbing. Kita tidak tahu entah dia nanti yang menarik kita ke surga. Itu salah satu. Karena saya selalu bilang tuh kalau di rapat, jangan pernah membedakan anak reguler dengan anak istimewa ini. Karena banyak perlakuan yang kita lihat seperti itu, menomor duakan, menomor tigakan anak istimewa, bukan menomor satukan. Sementara kita hidup kan bukan hanya di dunia, di akhirat nanti kampung akhir kita kan di akhirat. Mana tahu anak-anak istimewa ini akan membawa kita. Nah, kalau yang ketemu orang tua seperti itu gimana Ibu menyikapinya, Bu? Makanya, Ibu berjuang sendirian dong rasanya gitu loh. Enggak, makanya kita kolaborasi. Kolaborasi dengan semua warga sekolah, baik itu guru, baik itu orang tua gitu kan. Kemudian nanti akan kita bicarakan. Kita kasih edukasi kepada orang tua. Ternyata ini titipan loh sama kita. Iya, oke. Tapi pengalaman Ibu yang apakah mereka berhasil meraih juara atau seperti apa yang bikin Ibu benar-benar saya bangga jadi guru SLB gitu? Yang menjadi bangga setiap apa yang kita ajarkan, walaupun satu titik dia ada perubahan, itu kebanggaan kita tidak bisa dinilai. Contoh, biasanya anak kita tidak bisa duduk tenang. Beberapa bulan dia bisa duduk dengan tenang. Itu bukan luar biasa girangnya kita. Apalagi dengan anak yang tunarungu. Anak tunarungu bukan dia langsung menerima orang, tidak. Ngajari mereka untuk bisa duduk diam itu aja berapa lama biasanya, Bu? Itu tergantung lagi. Tergantung kan kemampuan anak kita juga anak gitu. kita berbeda-beda. Apalagi anak tunarungu dengan orang baru, dia tidak akan mudah menerima.
Nah itu makanya bagaimana kita bisa menjalin jalinan hati kita dengan anak itu tidak mudah itu. Karena anak tunarungu ini salah satu tipenya bubutnya dia pantang untuk dicurangi. Salah satunya kalau pernah kita dia selama-lamanya dia tidak akan pernah percaya sama kita. Oke. Misalnya janjiin apa gitu misalnya. Bohong. Begitu juga dengan orang tua, kami juga bilang karena orang tua kan sering kalau di asrama kita kan komunikasinya lewat video call. Orang tuanya nanti bilang hari ini mama kesini melihat kamu. Rupanya nggak datang nih. Nggak datang. Sampai mamanya datang anak kita akan tidak akan berhenti dia bertanya. Ya? Bisa jadi ada kabur. Pernah. Bisa, pernah. Jadi itu yang harus kita siasati dan kita bicarakan sama orang tua. Jadi kalau seandainya tidak ada kepastian, kalau rasanya kita ragu atau tidak sanggup, bilang aja tidak bisa, tidak apa-apa. Gitu. Ya, tidak apa-apa sama anak kita. Dia paham. Tapi kalau udah dijanjikan, sampai kapan dia akan nagih. Kalau kita tidak laksanakan, dia tidak akan percaya sama kita. Dia mogok semuanya di sekolah nih. Jangan sampai mogok. Oke. Kalau dia apa yang mau dibilang sama teman-teman di luar sana biar semangat sekolahnya? Ya, ayo teman-teman semangat gitu. Apa sama teman-teman? Iya, yang sama kayak Claudia nih keadaannya. Belajar semangat. Iya, coba bilang sayang, coba bilang ke kamera kita. Teman-teman semangat belajar dan rajin. Semangat. Masya Allah. Ibu mungkin sedikit closing statementnya Ibu di penutup kebersamaan kita. Nah, jadi di sini ya Bu Vio, saya juga merasa bersyukur bisa mengajar di SLBB karena banyak hal-hal baru yang saya pelajari walaupun saya tidak jurusan PLB tetapi sudah keprofesionalan di PLB. Di sini saya tekankan jangan bersedih. Nah, jangan bersedih karena anak-anak kita yang luar biasa ini ternyata mempunyai minat dan kemampuan dan bisa bersaing dengan orang-orang biasa. Oke, luar biasa sekali. Itu dia kebersamaan kita di rangkaian Kita Setara hari ini edisi Sabtu di 11 April 2026 pendengar bersama Ibu Wit, Ibu Yulia, ada si cantik kita Claudia dari SLBB Payakumbuh ya. Mudah-mudahan berikan motivasi, tetap jangan menyerah, tetap penuh semangat. Kita semua luar biasa, kita semua berkesempatan untuk sukses, untuk berhasil. Untuk bahagia pastinya. Oke. Saya Survia Dila undur diri. Terima kasih untuk bersamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Oke. Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.